klarifikasi terhadap sebuah informasi yang bermula dari unggahan media sosial sebagaimana yang terunggah oleh suatu akun di media sosial. Kemudian hal ini kami lakukan tentunya dalam rangka menjaga dan memberikan perlindungan baik itu kepada pemilik akunnya maupun kepada para donatur. Kenapa demikian? Karena di dalam hal pengumpulan donasi tentunya ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur agar baik itu donatur maupun penerima donasi memperoleh perlindungan hukum oleh negara. Nah, selanjutnya setelah kami lakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap fakta-fakta yang ada, saat ini kami sudah memperoleh fakta hukum dari pihak-pihak terkait sehubungan dengan donasi dan rekening yang bersangkutan, sehingga untuk selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang kami peroleh tersebut, penundaan transaksi sebagaimana yang terjadi, walaupun berdasarkan undang-undang yang mengatur dapat dilakukan 5 hari kerja, hari ini belum sampai 5 hari kerja, namun demikian kami bergerak cepat untuk memastikan sehingga proses demokrasi dan penyampaian pendapat sebagaimana diatur oleh undang-undang juga bisa terlihat. Ya, Jakarta kembali akan menghadapi gelombang aksi massa. Ini adalah situasi terkini di depan gedung DPR MPR pada Rabu sore, di mana massa mendatangi kawasan depan gedung parlemen untuk melihat situasi terkini di sana, di mana massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB akan menggelar aksi besar yang digelar pada 27 Agustus 2026. Ini adalah situasi terkini, masyarakat lalu lintas terhambat karena ada beberapa yang sengaja berhenti untuk melihat atau sekedar ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh massa dari Masyarakat Pati Bersatu di depan gedung parlemen. Langsung. Ya, Jakarta di tanggal 27 Agustus akan berlangsung berbagai aksi massa. Ada berbagai elemen masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa dipusatkan di kawasan gedung Parlemen Senayan Jakarta. Nah, kita akan membahasnya bagaimana situasinya seperti apa, kemungkinannya. Nah, kita akan membahasnya bersama senior-senior saya dari portal Sindo News. Ada Mas Cipto, ada Mas Hunu dan juga Mas Joni. Kita lihat situasi hingga Rabu sore ya, Rabu petang. Itu dari informasi yang dihimpun oleh kepolisian akan ada berapa elemen masyarakat yang akan melakukan aksi besok ini di tanggal 27. Ya, kalau dari informasi terbaru ya, ada setidaknya ada 4 elemen massa yang akan melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR MPR. Ya. Itu diantaranya dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, kemudian Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, kemudian mahasiswa yang tergabung dalam Depok juga ikut ya? Depok Okay. ikut.
kemudian mahasiswa yang tergabung dalam GERAM dan elemen masyarakat dari Madura yang mendukung program Prabowo Subianto. Gitu. Mereka akan menyampaikan aksi itu bersama-sama di gedung DPR gitu. Oke, empat kelompok ini ada dua kubu ternyata. Kemungkinan ada dua kubu karena satu yang pro pemerintah, satu yang membela program pemerintah, satu yang kontra pemerintah dan satu yang membela ya. Iya, cuman dari 4 elemen itu 3 diantaranya lebih mengkritisi pemerintah ya. Cuman dari Madura aja yang mendukung program-program pemerintah kayak MBG, kemudian Kopdes dan sebagainya. Sementara 3 diantaranya lebih kepada mengkritisi seperti hentikan program MBG, Kopdes, kemudian demilitarisasi dan sebagainya. Gitu. Kalau kita lihat dari yang 3 yang kontra pemerintah ya, yang akan menyuarakan aksinya. Yang kita lihat pertama dan yang paling menonjol di sini adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ya. Ya. 2 yang lain itu sepertinya mengikut kemarin, mengikut karena hype-nya dari pemberitaan kemarin-kemarin ya. Nah ini kalau kita lihat dari AMPB sendiri, tuntutan aslinya itu apa sih? Mungkin kita bisa kasih informasi mengingatkan ke teman-teman, ke Sobat Sindo gitu. Cuma 2 sih kalau untuk AMPB ini ya. Yang pertama itu segera pengesahan RUU perampasan aset. Sama kedua hukum mati koruptor. Sebenarnya itu aja? Itu aja 2 gitu. Sementara kalau yang mahasiswa ini yang GERAM ini, yang tergabung dalam GERAM ini ada 10 gitu. Itu lumayan keras juga itu. Di antaranya yang mengadili Pak Prabowo dan Gibran, kemudian demilitarisasi, kemudian stop MBG dan Kopdes gitu. Kalau lihat dari ininya, Pak Sono, mungkin dari analisanya, ini kan yaitu tadi yang sorotan awal memang ada di AMPB kan ya. Sorotan awal ada di AMPB, terus tahu-tahu muncullah beberapa kelompok yang akhirnya kalau kita bisa bicara ini sebagai, kita sebut sebagai apa ya, bahasa sekarangnya itu apa? FOMO ya? Ikut-ikutan gitu ya, mungkin bisa disebut gitu, dari aksi utamanya dari teman-teman dari Pati ini. Gitu nggak? Bisa dibilang seperti itu atau jadi gimana? Titik awalnya kan AMPB itu kan awalnya melakukan demo di DPRD Pati, Mas. Beberapa minggu sebelumnya ini. Dan mereka berhasil menduduki kantor DPRD Pati dan bisa meminta untuk jaminan perampasan aset dan hukuman mati koruptor waktu itu. Terus kemudian entah bagaimana kemudian mereka melanjutkan aksinya ke Jakarta. Dan dia juga seperti mengorganisir ya, jadi pemicu bagi organisasi yang ingin demo di berbagai daerah untuk datang bergabung. Tapi cukup menarik bahwa demo ini terjadi tepat 1 tahun waktu kerusuhan unjuk rasa 2025. Waktu itu tanggal 25 demo mahasiswa di Senayan juga. Terus tanggal 28 itu Afan Kurniawan meninggal terlindas rantis mobil Brimob. Kalau dikaitkan mungkin kok bisa sama waktunya ya. Apakah memang disengaja waktu yang sama? Mungkin ini juga perlu kita analisa juga. Yang kedua juga bahwa kita perlu hati-hati dengan apakah memang tujuannya cuma 2 agenda ini. Apakah ada agenda lain juga? Bisa jadi ada agenda lain dan mungkin ada yang mengorkestrasi, bisa jadi gitu. Jadi benar juga bahwa himbauan dari polisi bahwa kita perlu waspada bahwa jangan mudah percaya dengan informasi di media sosial yang belum tentu kebenarannya. Mending lebih kita ke media mainstream yang seperti Indonesia untuk memberitakan yang apa adanya gitu ya. Nggak ada hoax. Itu perlu catatan bahwa kemudian juga saya yakin demo itu kan perlu logistik yang besar ya. Nah itu perlu kita analisis juga. Makanya kemarin sempat ada pemblokiran dan kewaspadaan dari polisi, mungkin mau dicari siapa donaturnya segala macam kan. Polisi juga tadi di DPR juga menjelaskan bahwa ini untuk pengamanan siapa donaturnya dan sebagainya untuk itu Mas. Jadi ya saya pikir besok ini mungkin demonya
saya berharap bisa damai, nggak usah seperti kerusuhan tahun lalu ya. Itu kan sampai korban jiwa, itu kan perusakan di mana-mana. Yang rugi kita masyarakat semua. Masyarakat yang ini ya, masyarakat yang pengennya damai malah jadi dirugikan di situ. Kalau Mas Joni lihat ini ada, memang benar dikatakan Pak Sunu, memang ada orkestrasi untuk 27 Agustus ini. Ya Pak, mungkin karena bertepatan dengan setahun demo rusuh 2025. Demo rusuh 2025, dan ini momentumnya pas akhir Agustus, demo dari masyarakat Pati, kemudian dari Aliansi Masyarakat Depok, Madura, dan Koalisi Masyarakat Sipil. Jadi bisa dikatakan ini momentum yang tepat untuk mengenang 1 tahun lalu kejadian demo rusuh, tapi yang diambil hikmahnya itu bukan kejadian rusuhnya, tapi demo yang kondusif, demo yang aman, demo yang damai, itu yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi tidak ada yang dirugikan oleh masyarakat, terus kemudian aspirasi bisa disampaikan ke pemerintah. Pertanyaannya adalah nih ya, ini sorry saya potong. Pertanyaannya adalah kenapa demo yang kemarin di 2025 itu harus diperingati, ngapain gitu? Ya mungkin di situ kan ada perjuangan. Jadi situ ada, apalagi situ kan timbul korban jiwa. Jadi ada saatnya mengenang perjuangan di tahun lalu gitu. Jadi sekarang itu momentum untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi tidak ada nyawa yang sia-sia saat itu, dan saat ini mudah-mudahan tidak ada lagi terulang kejadian seperti tahun lalu. Jadi perjuangan itu harus sampai ke pemerintah, sampai ke DPR, dan hasilnya itu dirasakan oleh masyarakat luas, seperti itu Mas. Oke. Nah kemarin sebelum ini ya, sebelum hari ini kan kemarin sempat ada audiensi ya antara Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan DPR kan kemarin kan. Itu sudah sempat ada pertemuan kan mereka sebenarnya kan. Nah itu tetap tidak membuahkan hasil untuk si demo ini dibatalkan, atau apa sih hasilnya dari pertemuan itu sebenarnya kemarin? Kalau pertemuan kemarin sih mungkin dari koordinatornya dari Supriyono alias Botok itu sempat saya lihat di pemberitaan bahwa itu bukan aspirasi dari kami, itu kelompok lain. Nah yang kalau mungkin itu beda kelompok. Jadi sebenarnya dari kelompok AMPB ini ya tetap berdemo hari besok dan tidak ada pembatalan. Jadi mereka tetap dari Pati itu ada mengalir beberapa bus yang menuju ke Jakarta. Dan mungkin hambatan itu ya karena rekening diblokir dan saat ini kan sudah dibuka kembali. Jadi mungkin di situ kan ada untuk pembiayaan logistik, pembelian akomodasi, transportasi, dan itu sudah normal, lancar kembali, dan kemungkinan mengalir ke sini itunya dukungan dari Pati ke Jakarta. Nah, terus ada anggapan bahwa si aksi AMPB ini nanti pasti ada yang nunggangi gitu. Analisa Mas Cip seperti apa? Nah, itu yang harus diantisipasi ya oleh AMPB sendiri ya. Jangan sampai aksi unjuk rasa mereka yang awalnya memang murni untuk memperjuangkan masyarakat, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, kemudian ternodai oleh aksi-aksi kerusuhan dan itu. Nah, itu harus diantisipasi. Kalau kembali ke tuntutannya yang dua itu ya, mempercepat RUU perampasan aset, pembahasan RUU perampasan aset sama hukum mati koruptor. Mungkin kalau cuma sampai situ doang nih ya, tuntutannya nih, kayaknya sih mungkin akan baik-baik aja. Tapi kalau analisa Mas Cip, dengan adanya terus tahu-tahu ini sekarang ada kelompok-kelompok lain nih yang akan ikut demo besok nih. Nah di situ kalau dari analisa awam bisa dianggap memang ya itu tadi ya yang bahasanya FOMO atau istilahnya riding the wave atau apa gitu. Nah akhirnya ikut menunggangi dari aksi yang sebenarnya cuma dua itu tadi tuntutannya. Ya sebenarnya untuk yang dua tuntutan itu Komisi 3 tadi ya, Ketua Komisi 3 terus DPR juga sudah menyatakan bahwa sudah ada respon, sudah ada tanggapan bahwa percepatan RUU
Prapasanas itu paling tidak Desember tahun ini sudah disahkan targetnya gitu. Ya. Targetnya. Artinya kan sih sudah ada respon dari dari DPR gitu. Nah, tinggal bagaimana mengantisipasi aksi besok gitu. Nah, ini peran dari kepolisian sangat penting untuk mengantisipasi itu. Gitu. Artinya memperkuat intelijen lagi gitu kan. Pengawasan jangan sampai demo ini betul-betul seperti yang ditakutkan oleh masyarakat, ditunggangi kemudian terjadi chaos gitu kan. Nah, yang akhirnya yang dirugikan masyarakat sendiri karena kan akan mengganggu mobilitas masyarakat tuh yang pulang kerja, apalagi besok di jam-jam masih jam-jam kerja ya gitu. Jadi sangat mungkin harus diantisipasi itu gitu. Apalagi kita tahu ya kemarin itu kan ada pernyataan kontroversial ya dari Pak Budi Ari, tensi politik kita lagi tinggi. Insting Budi Ari. Nah, ini kaitannya sama insting Budi Ari itu tadi yang sempat ramai juga nih dalam ya tahu-tahu dari rame-rame membahas rencana aksi demo 27 Agustus atau muncul statement itu ya Di menjelang demo ya. Jadi kalau dikaitkan atau dikaitkan ya bisa jadi orang akan mengait-kaitkan ya. Jadi mencocok-cocokkan. Cocok-logi. Jadi kenapa di menjelang demo itu melontarkan yang seperti itu wacana 2009 dipercepat ya. Yang kita pun patahan sejarah. Nah, itu jadi kalau membuat politik konstelasinya kan mendidih lah istilahnya. Gitu. Bisa disebut omongannya dari Budi Ari itu memperkeruh suasana. Saya bisa sebut seperti sepakat ya, kayak gitu. Oke. Nah, tapi di sisi lain kan sudah ada ini ya, tanggapan ya dari pihak Gerindra juga ada tanggapan, dari pecinta Prabowo juga ada tanggapan, dan mereka menanggapi bahwa itu tadi kan memperkeruh suasana itu tadi. Terus akhirnya Budi Ari hari ini mengeluarkan statement melalui akun sosmednya untuk minta maaf soal itu. Nah, kalau dari analisa Pak Sunu sendiri, apakah ini memang tadinya test the water terus tahu hasil tesnya nggak bagus, terus akhirnya minta maaf gitu? Dan minta maafnya menyatakan bahwa itu pendapat saya pribadi, bukan Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi ada di sampingnya ya. Diam saja. Ya, kalau diskusi kita sih mungkin itu seombak dari pihak Pak Budi untuk seperti apa reaksi dari masyarakat ya. Setelah reaksinya negatif mungkin ya kita coba tes ombak ya. Ya. Nah, tapi kalau dari sudut pandang yang lebih atas lagi nih posisinya, ini harus diwaspadai nggak sih statement-statement yang seperti ini? Atau mungkin kita perlu mengingatkan juga nih pada tokoh-tokoh politik ya, utamanya di menjelang yang demo-demo besar kayak gini ini kan satu statement yang kurang baik itu pasti akan memicu hal-hal yang negatif lainnya gitu kan ya. Betul, gimana analisanya? Jadi memang statement dari Budi Ari ini bertepatan dengan mau menjelang demo ya. Jadi bisa dibilang ada kegaduhan. Ini mau demo lagi persiapan, kemungkinan kita ada antisipasi. Ini bikin gaduh di satu pihak. Jadi semakin memperkeruh suasana di situ. Sebenarnya Budi Ari dan kelompoknya itu bisa menahan atau tidak mengeluarkan statement seperti itu karena Pak Prabowo sendiri sedang fokus menangani kan bencana ini, lagi fokus menyelesaikan atau korban-korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya di Kalimantan, Karhutla ini. Jadi adanya itu mungkin sedikit banyak membuat fokus pemerintahan berkurang kan, karena ada statement itu parpol maupun dari pemerintah itu harus mengcounter itu kan, yang berujung-ujung minta maaf. Dan ini kan mestinya kan tidak ceroboh mengeluarkan statement seperti itu kalau ujung-ujungnya minta maaf. Lagi pula kan masih panjang gitu, masih 2029. Jadi berikan kesempatan pemerintah Prabowo ini untuk bekerja, jangan diganggu-ganggu seperti itu. Ya. Pak Sunu, ada tambahan? Yang dikhawatirkan kan Pak Budi Ari juga punya masa dari Projo ya, masanya cukup banyak lah kan para pendukung Jokowi. Dan dengan statement itu kekhawatirannya akan muncul perpecahan, Mas. Perpecahan dikhawatirkan itu? Ya kan
kubu ini yang menginginkan seperti itu yang disampaikan Pak Budi, ini yang sini yang ingin mempertahankan sesuai konstitusi. Jadi khawatirnya akan semakin meruncing ya, meruncing, dan semoga aja tidak. Cuma kenapa tidak disampaikan secara baik-baik aja, misalnya lewat DPR, tapi tidak lewat itu kan. Kalau kemarin itu posisinya dia menyampaikan di samping Pak Jokowi ya, jadi seolah-olah ya bicara berlambang ya, mendapat restu. Orang akan menginterpretasikan ada fiksi di dalam internal ya. Iya. Jadi ini semakin memicu orang, masyarakat akan melihat, oh ternyata ada kubu-kubuan ya udah pecah nih. Yang dikhawatirkan kayak gitu jadinya ya. Masyarakat menafsirkan seperti itu kan. Bisa jadi seperti itu. Makanya jangan sampai kita terulang lagi rusuh lah. Kita udah capek rusuh dari 98, berkali-kali rusuh kan kita itu. Ya. Sampai yang kemarin 2025. Berapa banyak. Kalau dari masyarakat sendiri sebenarnya yang terjadi itu seperti apa? Satu sisi memang mungkin ya kalau dibilang ekonomi mungkin lagi berat gitu kan. Tapi sebenarnya di masyarakat kita sendiri, kalau dari teman-teman liputan di lapangan seperti apa sih pantauannya? Apakah memang mereka resah dengan situasi seperti ini, atau malah justru mereka resah dengan aksi demo besok, atau seperti apa? Ya, sebenarnya sih masyarakat memang resah dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini ya, di tengah geopolitik yang tidak menentu, terus kemudian si Indonesia seperti ini, PHK di mana-mana gitu. Jadi memang masyarakat pengen pemerintah segera ambil tindakan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, dan juga mungkin ya kepada pemerintah atau kepada orang-orang sekeliling dari presiden itu untuk lebih bijak lagi lah dalam mengambil tindakan gitu kan. Dan kemungkinan juga kepada Pak Presiden sendiri ya, bukan beberapa kali banyak terjadi semacam kesalahan dalam pengucapan saat berpidato gitu ya. Nah ini yang menimbulkan polemik juga di masyarakat gitu. Gitu. Nah dengan adanya demo ini mungkin sebagian masyarakat ya berharap bahwa ya ada perubahan dari pemerintah dalam hal kebijakan, dalam hal sikap dan sebagainya gitu. Tapi masyarakat juga berharap aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat itu tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan kerusuhan yang dampaknya adalah ya tadi instabilitas nasional, instabilitas politik dan sebagainya gitu. Jadi di satu sisi mendukung, di satu sisi ya ada catatan-catatan yang harus dipahami oleh pemerintah. Oke. Kalau kita lihat dari potensi massa besok yang akan berunjuk rasa, ada dua kubu ini kan tadi ya, meskipun 3 lawan 1 ya. Lihat dari potensi itu, ada kemungkinan gesekan gitu nggak? Karena kan tahu sendiri posisinya, yang satu mendukung, yang satu kontra gitu kan. Iya, peluang itu memang ada ya, gesekan antar pengunjuk rasa ya. Ini tinggal bagaimana polisi melakukan pemisahan aja antara kubu yang satu dengan kubu yang lain gitu. Seperti Polres Tangerang kalau nggak salah, itu sudah mulai mengantisipasi jalur tol dari Jakarta Merak, kemudian di arteri, untuk mengantisipasi masuknya masyarakat yang akan melakukan demo dari Lampung, dari Sumatera, dan Kalimantan. Artinya Polda Metro Jaya polisi harus bisa mengantisipasi kemungkinan terburuk dari bertemunya dua kubu yang berbeda ini. Kalau yang sudah dilakukan Polda Metro Jaya dari yang sampai sore ini aja dulu antisipasinya aksi massa ini. Menurut saya dari awal, dari beberapa hari yang lalu itu Polda udah mulai persiapan untuk menjaga demo ini supaya tidak chaos ya Pak. Di antaranya dengan ada juga deklarasi Jaga Jakarta dari warga Jakarta itu juga mengarahkan personel nantinya, dan pengaturan arus lalu lintas yang perlu dilakukan. Kemudian juga titik-titik vital itu tidak bisa dimasukin, misalnya di gedung DPR kan juga susah, jangan sampai dimasukin juga. Saya kira sebenarnya sudah optimal untuk melakukan antisipasi untuk menjaga demo ini. Tinggal besok kita lihat jangan sampai ada orang yang
memprovokasi gitu ya Mas. Biasanya kan ada di tengah-tengah demo itu ada yang memprovokasi seperti itu waktu di Kuitang, waktu di Pejombongan segala macam. Di depan Polda. Nah, di depan Polda itu kan ada yang memprovokasi supaya jangan sampai lah kita itu ya itu masyarakat udah capek kan itu seperti itu. Cari makan aja susah apalagi besok kalau ada transportasi macet segala macam. Itu tambah menyusahkan. Langkah apa yang harus diprioritaskan untuk mengantisipasi ini tadi, Mas Jan? Kalau dari polisi sih sesuai SOP demo itu biasanya melakukan rekayasa lalu lintas. Jadi yang jalan arteri di Gatot Subroto menuju Selipi atau yang menuju ke seberangnya atau ke Kampung Melayu itu biasanya kan direkayasa. Jadi diimbau masyarakat tidak melintasi jalur tersebut dan jalur-jalur demo itu ya, melewati jalur alternatif. Kemudian di jalan tol juga kemudian nanti dibikin tadi misalnya 4 jalur, 3 jalur jadi 2 jalur gitu. Jadi mungkin di sini masyarakatnya sudah mengetahui besok akan terjadi demo melalui media mainstream maupun media sosial. Kalau saya pikir mereka akan mengurangi aktivitas berpergian, aktivitas berkantor gitu. Jadi kemarin itu di demo beberapa hari kemarin ya, itu kan sempat ada imbauan WFH untuk para ASN tuh yang demo BEM-UI kemarin ya kan. Nah, untuk yang sekarang ini apakah ada imbauan untuk WFH besok? Untuk WFH di tanggal 27 ini? Belum ada ya saya tadi sejauh ini. Kalau WFH secara resmi sih belum. Mungkin masyarakat itu menyadari kali ya karena melewat ini kan enggak, ya paling enggak untuk ASN ya, belum ada kabar ya dari BKN atau dari apa? Belum. Mungkin melihatnya dari medsos itu maksudnya tanggal 27 hari ada demo kan udah tahu nih dari hari sebelumnya. Ya, mungkin antisipasinya dari diri sendiri aja. Mereka mengurangi aktivitas saja seperti itu. Sama kalau terpaksa bekerja atau ke sebuah tempat ya tidak melalui kawasan gedung DPR MPR itu. Dari gubernur udah ada statement? Sejauh ini belum sih. Tapi sebenarnya sih nggak ada alasan untuk chaos ya karena Ketua DPR Puan Maharani sama Dasko Wakil Ketua DPR itu sudah menyatakan siap menerima perwakilan dari elemen masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa gitu. Artinya aspirasi masyarakat yang dibawa ke DPR itu akan ditampung gitu, diterima gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat chaos gitu. Ya. Kecuali sebenarnya nggak ada alasan buat chaos, tapi ya yang menunggangi kan belum tahu kan. Nah, ini bicara soal ini nih, apa namanya, kelompok-kelompok yang bermain, yang berkepentingan akan yang punya kepentingan dan pengen membuat rusuh nih kira-kira apa namanya, kira-kira dalam kondisi situasi yang seperti ini masih ada nggak sih sebenarnya? Saya yakin masih ada Mas, karena itu terjadi di setiap demo yang kemarin-kemarin terjadi itu biasanya ada. Makanya usul dari kami itu langkah baiknya juga dilakukan patroli siber Mas, karena belajar dari pengalaman 2025 itu kan waktu itu ada seorang wanita pekerja juga yang ngompori di akun, ayo bakar Mapolda gitu kan, sampai akhirnya jadi kasus dan dia dihukum kan akhirnya. Akhirnya dia alasannya saya kecewa, saya emosi gitu. Hal seperti itu yang disebar di medsos dan memicu orang lain untuk menanggapi dan ikut itu kan sangat bahaya gitu ya. Saya yakin patroli siber ini perlu ya. Siber dan saya yakin Badan Siber Nasional sudah melakukannya sekarang ini. Ya. Tapi patroli siber misalnya dilakukan nih. Kemarin kan juga dilakukan juga ya di tahun 2025 itu. Terus ada yang beberapa ditangkap, bahkan masuk ke meja itu juga. Nah, akhirnya kan apa namanya, narasi yang tersebar adalah ini adalah pembungkaman. Nah, kan gitu jadinya. Kalau menurut saya sih, kalau yang disebar itu hoak, itu bukan pembungkaman ya. Karena waktu itu yang ajakan untuk membakar segala itu kan menurut saya bahaya ya. Ayo bakar gedung. Yang apa namanya, provokasi ya. Seperti itu ya. Jangan sampai lah itu terjadi gitu ya. Misalnya ajakan-ajakan seperti itu dan beredar masif sampai viral dan kemakan sama warga kan repot nanti. Nah,
masalahnya adalah agak susah juga tuh karena narasinya yang ditangkap itu terus dibela oleh netizen. Nah, padahal udah jelas-jelas ya waktu ini bulan lalu ya ditangkap Polda itu yang dari daerah Jawa Barat yang menyebar narasi demo yang sebenarnya demo tahun lalu diulang-ulang lagi. Sebenarnya itu kan menurut saya juga hoax juga udah keterlaluan menurut saya. Ya. Nggak ada ya seperti itu. Cuma kan terus yang narasinya media mainstream tidak berani memberitakan, padahal kita memberitakan. Nah itu kan timbul pertanyaan dari kita di redaksi, apakah ada yang memang sengaja untuk mengorkestrasi aja semacam mereka itu jadi buzzer dari tim kelompok tertentu ya, karena sangat masif dan viral dan mereka memotong-motong sampai itu kan mesti ada tujuannya sebenarnya kan mereka itu sampai ya itu kan provokasi banget dan hoak gitu loh. Ya. Kalau dari tim Satuan Cyber TNI juga bergerak ya Mas Tepe? Iya, ikut memantau juga. Tapi kan untuk penindakan tetap ke pihak kepolisian ya gitu. Karena kan penting juga itu di era digital ini tentu patroli digital cyber itu sangat penting ya. Karena untuk mengetahui pergerakan massa gitu ya yang akan melakukan kerusuhan. Apalagi hampir setiap aksi demo ya ada aksi kelompok-kelompok kayak anarko dan sebagainya yang senang sekali melakukan vandalisme, kerusuhan gitu. Nah ini harus segera diantisipasi sih oleh pihak kepolisian gitu. Jangan sampai aksi mereka justru dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang kondisinya memang lagi lapar dan sebagainya. Ketika ada kerusuhan ya udah meluas gitu. Ya, di satu sisi situasi masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja. Iya. Jangan diperparah dengan aksi-aksi anarki ya. Betul. Yang harus ditekankan di situ ya. Betul. Mas Jan ada pesan buat teman-teman di lapangan untuk yang demo besok? Untuk masa yang menggelar demo besok itu diharapkan demo berjalan aman, kondusif, kemudian salurkan aspirasi sesuai koridornya. Jika lebih bagus jika ketemu langsung pimpinan dewan disampaikan, nanti tinggal dikawal aja itu sejauh mana implementasi di lapangannya. Kemudian polisi juga harus memitigasi menjelang malam. Biasanya kan menjelang malam itu rawan terjadi disusupi oleh oknum atau provokator, itu harus diantisipasi benar. Mungkin itu aja. Ini besok ini dipastikan teman-teman mahasiswa nggak akan ikut ya? Itu yang tergabung dalam geram itu. Oh, itu ada BEM juga, BEM. Iya, bukan BEM sih, tapi kelompok-kelompok mahasiswa aja yang tergabung dalam geram itu. Jumlah dari kampusnya juga belum ditentukan ya. Cuman mereka mengklaim ya itu gabungan dari geram itu. Geram itu apa sih? Gerakan? Apa ya? Rakyat. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat. Gitu. Nah ini gabungan mahasiswa ini ya, bukan BEM sih. Gitu. Cuman belum ditentukan dari berapa perguruan tinggi mana, berapa mahasiswa yang akan terlibat gitu. Ini yang tuntutannya ya lumayan keras-keras juga nih. Gitu. Itu yang 10 tuntutan itu ya? Iya, betul. Nah, itu ada kepentingan tertentu nggak kalau dilihat dari 10 tuntutannya itu? Ada yang bahasanya gini, ada yang perlu dicurigai nggak sih dari tuntutan-tuntutan itu? Ya tuntutan nomor pertama mungkin ya, yang rada keras ini, mengadili Prabowo Gibran dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi dan memperbesar ketimpangan ekonomi. Nah ini kan jelas banget ya kalau udah menyangkut kepemimpinan kepala negara ini kan memang gimana ya, harus melewati koridor yang sesuai lah gitu kan. Misalkan mengadili ya kan harus jelas dong kesalahannya seperti apa gitu kan. Jangan berdasarkan asumsi-asumsi gitu ya. Harus ada data-data yang valid gitu, jangan subjektif dalam menilai kepala negara gitu. Nah ini yang memungkinkan ada kepentingan-kepentingan lain yang nggak murni dalam gitu. Karena kalau memang pengen bertarung ya nanti aja di tahun 2029 gitu di pemilu gitu. Sebab ketika misalkan ya harus diadili apakah nanti negara ini akan tetap stabil, kan itu yang menjadi
pertanyaan gitu kan. Ketika terjadi kekacauan, nah ini yang bahaya gitu. Nah nanti pihak-pihak asing akan memanfaatkan kekacauan yang ada di Indonesia ini. Gitu. Oke. Tuntutan lain yang mungkin dalam tanda kutip mencurigakan ada? Itu aja sih yang kelihatannya lebih ini ya, tendensius ya. Gitu. Kalau yang lain kan menetapkan apa bencana Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional, itu kan ya memang umum ya. Memang bagus gitu. Ya. Oke, terus? Gitu. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ini kan juga baguslah, semua juga masyarakat menginginkan itu ya. Gitu. Nah, dari upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah sejauh ini, apakah menunjukkan pemerintah itu takut dengan aksi demo atau maksudnya dalam hal ini anti kritik atau cukup mengakomodir kritik kalau sejauh ini yang sudah yang dilakukan sampai saat ini? Kalau pemerintah sih umumnya kan menampung aspirasi. Jadi kalau misalnya salah satu tuntutan misalnya menghentikan MBG, itu agak sulit menghentikan karena kan bagian dari visi misi Pak Prabowo kampanye juga. Jadi mungkin yang akan dilakukan mengevaluasi dan membenahi MBG supaya baik dan benar di lapangan penerapannya. Jadi seperti saya pikir sih pemerintah sudah menampung menyerap aspirasi masyarakat. Mungkin masyarakat atau mahasiswanya aja yang belum puas. Jadi mereka ingin tuntutan itu segera cepat dilakukan gitu, diterapkan ke masyarakat karena masyarakat sudah menunggu gitu. Pak Sunu, ada tanggapan lain? Kalau kemarin sempat memanas waktu rekeningnya Botok itu ya. Rekening Botok diblokir. Ya menurut saya nggak usah offset itu ya. Offset ya, nggak usah sampai diblokir ya. Karena nanti akan malah jadi viral dan kemana-mana gitu kan. Tapi akhirnya bisa diselesaikan tadi di DPR, baru dijelaskan bahwa itu untuk data dan sebagainya, dan sudah dibuka kembali. Dan tadi dari Mabes Polri sudah menyampaikan bahwa itu untuk demo kan memang aspirasi ya, setiap individu ya. Cuma memang diharapkan nggak anarkis, nggak merusak seperti itu. Harapannya seperti itu, dan kita lihat besok apakah benar-benar pihak pendemo dan aparat yang jaga di lapangan itu tidak bisa bersabar, bisa bernegosiasi, bisa berargumen, bisa berdialog dengan baik. Saya harapkan seperti itu ya. Ya, semua juga berharap seperti itu ya. Dan memang yang namanya menyampaikan aspirasi, berunjuk rasa itu memang hak. Tapi jika kita memperhatikan hak, kita menghargai hak, itu juga artinya kita juga harus menghargai hak-hak orang lain juga. Dan ini yang patut dan harus kita tanamkan pada semua yang melakukan aksi. Oke, mereka punya hak, tapi mereka juga orang-orang yang lain yang tidak melakukan demo itu juga punya hak. Nah ini bagaimana kita saling menghormati hak kita. Kita cukupkan dulu dokumen pada hari ini. Sampai ketemu di dokumen berikutnya.